Nah, ini teman-teman, ini adalah adik-adik kita dari Sekolah Dasar Islam Al-Irsyad Tulungagung yang melaksanakan pawai ya. Begitu semarak, begitu luar biasa deh. Mudah-mudahan ini adik-adik kita santri ini akan kelak menjadi generasi-generasi penerus bangsa kita yang berkualitas dari segi imtak, iman dan ketakwaannya, juga dari segi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Amin ya Allah, amin. Bab 8 selama 3 hari. Muelegie berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan kelima, apa sebenarnya yang kamu maksud dengan ini? Mahasiswi itu adalah pegawaiku. Karena dia tidak mau, tentu saja aku tidak akan memaksanya. Selain itu, karyawan saya diganggu, haruskah saya, bos, mengabaikannya? Jika saya melakukan itu, apakah staf saya yang lain akan tercengang? Petik 2. Jadi itu sebabnya kamu ingin bertarung melawan keluarga Chen. Petik 2. Ekspresi Wu Sangyuan juga mendingin, dan gelombang tekanan dari atasan dilepaskan, yang membuat Mu Erlene terengah-engah. Karena karyawan kecil, kamu memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Chen, apakah kamu otak babi sialan? Juga, siapa anak yang bernama Harvey itu? Berani mengganggu tangan dan kaki Chen Xiaofeng hanya karena dia memiliki beberapa keterampilan. Mu Erlene, karyawan seperti apa yang kamu pekerjakan? Tidak melakukan hal-hal baik dan menyebabkan masalah. Petik 2. Berbicara tentang bagian belakang, suara Wu Sangyuan berangsur-angsur meluas dan berubah menjadi raungan. Mu Yangdi juga ketakutan sehingga wajahnya yang cantik menjadi pucat, tetapi dia masih bertemu dengan tatapan Wu Sangyuan dan berkata, Tuan kelima, tadi malam, Chen Jonfong pertama kali menyakiti orang, apakah kita harus bertahan ketika orang-orang kita dipukuli? Petik 2. Kalau begitu kamu harus melihat siapa pihak lain itu. Itu keluarga Chen. Chen Kangmong dari keluarga Chen menyimpan sekelompok orang yang putus asa, apalagi aku, bahkan kakak ketujuh, Li Kripal, dan Bak Tut Gang tidak akan berani memprovokasi keluarga Chen dengan mudah. Apakah Anda ingin saya, Wu Sangyuan, jatuh ke hari kiamat? Petik 2. Wu Sangyuan langsung marah dan ludahnya beterbangan. Hati Mu Erlene berangsur-angsur menjadi dingin. Dia pikir dia akan dapat mencari keadilan dari Tuan kelima, tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Tuan kelima akan begitu pengecut dalam masalah ini, di mana ada sedikit dominasi. Mu Erlene menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, Tuan kelima, menurut Anda bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Petik 2. Wu Sangyuan mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya, menenangkan amarahnya, dan berkata, sekarang Shao Chen paling membenci anak bernama Harvey itu. Selama Anda memberikan anak itu kepada Tuan Muda Chen, maka masalah ini selesai. Petik 2. Apa? Petik 2. Mata indah Mu Erlene tiba-tiba melebar, kamu ingin memberikan Harvey kepada mereka. Petik 2. Apa? Tidak mau. Petik 2. Wu Sangyuan mencibir dan berkata, kamu sebaiknya berpikir jernih, jika kamu tidak menyerahkan anak itu tidak hanya akan mempengaruhi dirimu sendiri, tetapi juga seluruh kamar dagang Wulong kita. Petik 2. Apakah itu harus diserahkan? Petik 2. Mu Erlene merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Meskipun dia dianggap sebagai tokoh terkemuka di Zonghai, dia masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga besar di Zonghai ini. Selain itu, bahkan master kelima, yang memiliki energi besar di hatinya, harus menundukkan kepalanya. Dia sangat tertekan, Harvey tidak peduli tentang apapun, apakah dia harus menyinggung orang sampai mati. Baiklah sekarang, bagaimana ini akan berakhir? Tentu. Petik 2. Wu Sangyuan mengangguk dan berkata, ini adalah kondisi yang ditetapkan oleh keluarga Chen. Petik 2. Tapi, Harvey juga bertindak untuk melindungi orang-orang di klub kita agar tidak diganggu. Jika Harvey York diserahkan, staf seluruh clubhouse akan benar-benar kecewa dengan saya, Presiden. Saat itu, apakah saya masih memenuhi syarat untuk menjadi presiden mereka? Tuan kelima, apakah Anda memikirkan cara lain? Petik 2. Mu Erlene ingin terus berjuang untuk Harvey. Meskipun Harvey melakukan hal-hal yang agak terlalu jauh, dia masih enggan untuk membiarkan dia menyerahkan orang-orang seperti ini. Bagaimanapun, di dalam hatinya, Harvey memang penolong yang sangat efektif. Saat ini hanya ada satu cara. Petik 2. Wu Sangyuan menghela nafas dalam-dalam dan melanjutkan, Erlene, aku sudah tua, tidak mudah bekerja keras untuk bisnis keluarga ini, dan aku hanya ingin menghabiskan sisa hidupku dengan damai, jadi jangan membuat masalah untukku. Batas waktu yang diberikan oleh keluarga Chen adalah 3 hari, jika Anda tidak menyerahkan orang itu kepada mereka dalam waktu 3 hari, mereka akan membalas dengan caranya sendiri. Pada saat itu, jangan salahkan Tuan kelima karena berpaling dariku dan meninggalkan klub Hiniamu. Kamu, pikirkanlah. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Wu Sangyuan meletakkan cangkir teh di tangannya dengan deng dan meletakkannya di atas meja teh. Ini berarti Wu Sangyuan telah mengeluarkan perintah pengusiran. Mu Erlene merasa lelah dan sangat kecewa pada Wu Sangyuan. Tapi dia masih dengan hormat berkata, Tuan kelima, saya tahu, saya akan memikirkannya dengan hati-hati. Petik 2.
Setelah berbicara, Mu Erlene berdiri dan berbalik untuk pergi. Namun, ketika Mu Erlene hendak keluar, Wu Sangyuan berbicara dengan ringan. Elegi, demi banyak pengakuanmu, aku akan menghubungi keluarga Chen dalam 2 hari terakhir untuk melihat apakah kompromi dapat diambil untuk meredakan konflik. Tentu saja, keluarga Chen sekarang mencari kebencian sampai ke tulang, dan saya tidak dapat menjamin apakah mereka akan mengambil langkah mundur. Jadi, Anda masih berpikir hati-hati untuk menyerahkan orang kepada mereka, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi diri Anda sendiri. Petik 2. Terima kasih, Tuan kelima. Petik 2. Mu Erlene menjawab dengan ringan, lalu pergi. Setelah Mu Erlene pergi, Wu Sangyuan menghela nafas pelan, mengambil teko, menuangkan secangkir teh, dan kemudian menyesap dari cangkir teh. Tuan kelima, Mu Yangge menjadi semakin tidak patuh sekarang, dan berani menentangmu sebagai pelayan. Petik 2. Pada saat ini, suara yang menawan datang. Saya melihat seorang wanita muda cantik berseragam hitam dengan rok pinggul dan sosok anggun berjalan dari sebuah ruangan di belakang. Wanita ini adalah asisten Mu Erlene, Sun Elvina. Setelah Sun Elvina datang, dia langsung duduk di pangkuan Wu Sangyuan, melingkarkan tangannya di leher Wu Sangyuan. Dia menghela nafas seperti anggrek biru dan berkata dengan genit, Tuan kelima, bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu ingin aku memimpin klub Hinia? Kamu tidak bisa hanya berbicara. Petik 2. Wu Sangyuan tersenyum, mengaitkan dagu Sun Elvina, dan berkata, kamu goblin kecil, tidak bisa menunggu begitu cepat. Petik 2. Petik 2. Sun Elvina mendengus pelan dan berkata, aku di sisi Mu Erlene, aku lelah, dan aku selalu marah. Aku tidak tahan lagi. Petik 2. Wu Sangyuan menyipitkan matanya dan berkata, Elvina, Erlene tidak jahat padamu, apakah kamu hanya ingin menjatuhkannya? Petik 2. Tentu saja. Petik 2. Sun Elvina tersenyum dingin dan berkata, selama aku tidak bisa mendapatkan klub Hinia dan menjadi presiden, aku akan tunduk. Jadi, saya ingin menggulingkan Mu Erlene dan menggantikannya. Petik 2. Setelah jeda, dia tersenyum menawan dan melanjutkan, juga, selama saya menjadi presiden, saya akan dapat lebih menghormati Anda, Tuan kelima. Petik 2. Haha, aku senang mendengarnya. Petik 2. Wu Sangyuan tertawa, mengulurkan tangannya dan meremas paha Sun Elvina, dan berkata, Elvina, jangan khawatir, Tuan kelima, aku pasti akan membiarkanmu duduk di posisi itu segera. Petik 2. Terima kasih, Tuan kelima. Petik 2. Sun Elvina tersenyum seperti bunga. Wu Sangyuan memegang tangan Sun Elvina, meremasnya, dan berkata, Elvina, aku merasa sakit dan sakit di punggungku akhir-akhir ini. Pergilah ke kamarku dan pijat aku. Petik 2. Bab 9 malapetaka sudah dekat. Tertawa. Tuan kelima, benci. Petik 2. Sun Elvina terkikik dan mengulurkan tangan dan memukul dada Wu Sangyuan. Wu Sangyuan meraih tangan Sun Elvina dan menciumnya, ketika dia hendak membawa Sun Elvina ke kamar, ada ketukan di pintu. Sun Elvina terkejut, merapikan pakaiannya, dan hendak bangun, tetapi Wu Sangyuan meremas tangan kecilnya, tidak perlu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Wu Sangyuan berkata dengan sungguh-sungguh, masuk. Petik 2. Pintu didorong terbuka, dan seorang pria berkulit gelap masuk. Pria ini mengenakan pakaian lengan pendek hitam ketat dengan tinggi lebih dari 1,8 meter. Dia adalah wakil presiden Kamar Dagang Lima Naga, Zhao Tianxun, berusia sekitar 30 tahun. Jika Wu Sangyuan tenang dan pendiam, seperti rubah tua yang licik, maka Zhao Tianxun penuh darah, berani bertarung dan bertarung, seperti pisau baja. Begitu Zhao Tianxun memasuki pintu, dia mengerutkan kening ketika dia melihat Sun Elvina duduk di pangkuan Wu Sangyuan, dan kemudian berkata dengan hormat, Tuan kelima. Petik 2. Hehe, ini Tianxun, ada apa? Petik 2. Wu Sangyuan bertanya sambil tersenyum. Tuan kelima, saya siap, selama Anda memberi perintah, saya akan segera membawa seseorang ke keluarga Chen. Seru Zhao Tianxun kaget. Apa? Petik 2. Ketika Wu Sangyuan mendengarnya, dia terkejut, dia dengan cepat mendorong Sun Elvina, berdiri, dan berkata dengan marah, Tianxun, apa yang kamu lakukan? Siapa yang meminta Anda untuk berjuang dengan tenaga kerja, dan siapa yang meminta Anda untuk melawan keluarga Chen? Petik 2. Zhao Tianxun tertegun sejenak, Tuan kelima, apa yang terjadi tadi malam di klub Hinia telah menyebar ke Zonghai, tahukah Anda? Bocah kecil dari keluarga Chen itu sangat gila sehingga dia menginjak kamar dagang Wulong kami. Bukan hanya bocah kecil itu, saya khawatir seluruh keluarga Chen tidak menganggap kami serius. Oleh karena itu, segera setelah saudara-saudara mendengar tentang ini, mereka secara alami berhenti, dan mereka semua berteriak untuk mencari keadilan dari keluarga Chen. Petik 2. Ketika Wu Sangyuan mendengarnya, dia kehabisan napas. Dia menatap Zhao Tianxun dengan keras kepala, dan berkata dengan marah, keadilan macam apa? Apakah otakmu kebanjiran? Itu keluarga Chen. Meskipun keluarga Chen menempati urutan terakhir di antara 5 keluarga besar di Aurus Hills, keluarga Chen masih bisa mengalahkan kita. Jika kita berhadapan langsung dengan keluarga Chen, itu pasti akan melukai musuh sebanyak 1000 dan kehilangan 800, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Jika kamar dagang Lima Naga kita melemah, siapa yang akan diuntungkan pada akhirnya? Tentu saja itu Li Krips dan yang lainnya. Saya berkata Tianxun, dapatkah Anda memikirkan apa yang Anda lakukan di masa depan, dan dapatkah Anda berhenti berteriak dan membunuh di setiap kesempatan? Petik 2. Zhao Tianxun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sangat sedih, apakah kita akan menahan nada ini? Petik 2.
Aku tidak tahan, apalagi yang bisa kulakukan. Petik 2. Wu Sangyuan membawa tangannya di punggungnya, berjalan ke jendela, dan berkata dengan suara yang dalam dan otentik, adapun keluarga Chen, kita hanya bisa menjadi teman, dan kita tidak boleh menjadi musuh. Jadi, bagaimana jika itu sedikit intimidasi? Selama stabilitas kamar dagang Wulong dapat ditukar, ini bukan apa-apa. Petik 2. Zhao Tianxun menatap kosong ke belakang Wu Sangyuan, tersenyum sedih, dan berkata, Tuan kelima, kamu telah berubah. Petik 2. Wu Sangyuan melihat keluar jendela, menghela nafas, dan berkata, saya sudah tua, jadi tentu saja saya tidak bisa tanpa rasa takut seperti ketika saya masih muda, dan saya berani bertarung. Saya hanya ingin pensiun dengan tenang sekarang, dan saya tidak ingin terlibat dalam benar dan salah ini, jadi berhentilah, oke. Petik 2. Aku mengerti, Tuan kelima. Petik 2. Zhao Tianxun menatap Wu Sangyuan dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Setelah Zhao Tianxun pergi, Wu Sangyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, satu atau dua ini tidak membuat orang khawatir, mereka benar-benar membuatku kesal. Petik 2. Tuan kelima, tenang, pergi ke kamarmu, dan aku akan memijatmu. Petik 2. Sun Elvina berjalan sambil tersenyum. Dengan baik. Petik 2. Wu Sangyuan menyeringai, lalu mengikuti Sun Elvina ke kamar. Setelah Mu Erlene meninggalkan kamar dagang Wulong, dia kembali ke klub Hinia. Setelah memarkir mobil, begitu dia memasuki pintu, dia melihat Harvey mengobrol dengan beberapa penjaga keamanan dan pelayan. Elegimu ingin tahu tentang apa yang mereka bicarakan, jadi dia berjalan dengan tenang. Pada saat ini, Harvey menghembuskan napas asap dan berkata dengan serius, Laoli, Sisi, aku akan mengajarimu beberapa kungfu ketika aku punya waktu nanti. Selama kamu mempelajarinya dengan baik, bahkan jika aku tidak berada di clubhouse di masa depan, kamu masih bisa sendirian dan berurusan dengan pembuat onar itu. Petik 2. Sungguh, kakak Harvey, kamu ingin mengajari kami kungfu. Petik 2. Ketika Li Heng, kapten keamanan, mendengar ini, wajahnya penuh kegembiraan. Tentu. Petik 2. Harvey York mengangguk dan berkata, lagi pula, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang. Hanya ketika Anda kuat, Anda bisa menjadi sangat kuat. Petik 2. Kapten pelayan Silei melepaskan pukulan dan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu aku harus belajar keras, dan aku tidak akan diganggu oleh orang lain di masa depan. Petik 2. Beberapa penjaga keamanan dan pelayan lainnya juga bersemangat, sangat ingin menjadi sekuat Brother Sun suatu hari nanti. Yah, itu ide yang bagus, kurasa bisa. Petik 2. Tiba-tiba, Mu Erlene menjawab. Mendengar suara ini, Li Heng, Silei dan yang lainnya menggigil, dan dengan cepat berbalik untuk melihat Mu Erlene berdiri di depan mereka dengan indah. Salam pembuka. Petik 2. Pagi Presiden. Petik 2. Li Heng dan yang lainnya buru-buru menyapa, dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi mereka bergegas melakukan urusan mereka sendiri. Harvey memandang Mu Erlene sambil tersenyum, dan berkata, saudarimu, kamu di sini sangat terlambat, apakah kamu mencari tuan kelima? Petik 2. Bukankah ini omong kosong? Petik 2. Mu Erlene berkata dengan marah, bagus kamu mengalahkan seseorang tadi malam, tapi sangat merepotkan untuk membersihkan kekacauan ini, kan? Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia memelototi Harvey, pergilah, ikuti aku ke kantor, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Petik 2. Setelah berbicara, Mu Erlene berbalik, menggoyangkan pantatnya yang montok, dan meninggalkan aula. Harvey menyeringai, dan kemudian melanjutkan. Di lantai 6, kantor presiden. Mu Erlene duduk di belakang meja, melipat tangannya di dada, dan menatap Harvey dari dekat. Harvey duduk di seberangnya dengan air nol kok di mulutnya, matanya menyipitkan mata ke Mu Erlene dari waktu ke waktu. Meskipun mata Harvey sangat jernih, Mu Erlene merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia telah dilihat oleh orang ini. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan kartu bank dari tasnya dan melemparkannya ke depan Harvey, ada 1 juta di kartu ini, dan kata sandinya adalah 6 digit setelah nomor kartu. Petik 2. Harvey mengambil kartu bank dan berpura-pura melebih-lebihkan, ya Tuhan, 1 juta. Sistermu, apa yang kamu lakukan, apakah kamu mencoba untuk menjagaku? Petik 2. Jangan kasar. Petik 2. Mu Yangge memutar matanya dengan apik, ambil kartu ini dan tinggalkan Zhong Hai dengan cepat lebih baik. Petik 2. Harvey tersenyum main-main dan bertemu dengan tatapan Mu Erlene, kenapa? Petik 2. Apa sebabnya? Petik 2. Mu Erlene menatap Harvey dan berkata, Harvey, kamu sudah dalam masalah, tahukah kamu? Petik 2. Bencana sudah dekat. Petik 2. Harvey tersenyum ringan, apakah kamu berbicara tentang apa yang terjadi tadi malam? Petik 2. Tentu. Petik 2. Mu Erlene mengangguk, dan kemudian dengan jujur memberitahu Harvey tentang percakapan dengan Wu Sangyuan pagi ini. Setelah mendengarkan kata-kata Mu Erlene, Harvey dengan bercanda tersenyum dan berkata, saya pikir guru kelima harus menjadi karakter, tetapi saya tidak berharap orang ini begitu pemalu. Sepertinya saya sangat memikirkan apa yang disebut master kelima ini. Petik 2. Bab 10 Aorus